Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhan Ade Isdiar dari kelas E1.1 dengan NIM 25051230043. Di sini saya akan mengerjakan tugas matematika yang keempat, yaitu di mana sebuah bola pejal, silinder pejal, dan cincin tipis memiliki massa dan jari-jari yang sama. Ketiganya dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian yang sama H di atas lintasan berbentuk kurva, bukan bidang miring lurus. Lintasan cukup kasar sehingga benda menggelinding tanpa selip, tetapi tidak ada hilangan energi pada suatu titik di lintasan. Ketinggian benda dari dasar adalah H/4. Tentukan dan analisis. Yang pertama, kecepatan translasi masing-masing benda pada titik tersebut. Yang kedua, energi kinetik translasi masing-masing benda. Yang ketiga, energi kinetik rotasi masing-masing benda. Yang keempat, perbandingan energi kinetik translasi dan rotasi tiap benda. Yang kelima, benda mana yang memiliki kecepatan paling besar. Yang keenam, apakah bentuk lintasan mempengaruhi kecepatan benda. Oke, saya taruh terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan kecepatan terlebih dahulu ya, yang nomor 1. Nah, perlu kita ketahui rumus kecepatan itu V sama dengan omega R ya. Jangan lupa kita gunakan rumus juga kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik yaitu E awal sama dengan E akhir, atau bisa disebut juga MGH sama dengan MG yang tadi di soal adalah H/4 ya, H/4 terus translasi terus rotasi ya. Nah, energi yang berubah menjadi yaitu MGA MGH4 GH4 3/4 MGH MGH1 3/4 MGH ya. Selanjutnya ini berubah menjadi energi kinetik menjadi berubah menjadi energi kinetik, yaitu menjadi 3/4 MGH sama dengan 1/2 MV kuadrat plus 1/2 inersia omega kuadrat. Seperti ini. Nah, ini omeganya kita ganti ya. Kita ganti omega kan sama dengan V/R ya. Kita ubah menjadi 1/2 inersia omega kuadrat sama dengan 1/2 I V kuadrat per R kuadrat. Lalu kita dapatkan rumus umumnya ya. Rumusnya yaitu terus 3/4 MGH
sama dengan 1/2 mv kuadrat plus 1/2 inersia. Omeganya kita ganti dengan setengah I. Nah ini V kuadrat per R kuadrat. Nah rumus yang akan kita gunakan yaitu adalah rumus yang ini untuk mencari kecepatan translasi masing-masing benda. Ya langsung saja nomor 1 ya. Oh iya, kita akan mencari bola pejal. Nah, untuk bola pejal sendiri inersianya itu 2/5 m R kuadrat ya, bola pejal. Lalu kita bisa langsung masukkan saja menggunakan rumus ini 3/4 mgh sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah. Nah ini inersianya kita ganti dengan ini 2/5 mr kuadrat v kuadrat r kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan 2/5 Oke, kita dapatkan 1/2 kita kali dengan 2/5 yaitu 2/10. 2/10 kita sederhanakan lagi menjadi 1/5 ya. 5 V kuadrat 3/4 M. Oke, selanjutnya kita bisa tambah menjadi 1/7. Oh, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 10 ya. Otomatis kali 2 kali 2 kali 5 5 tambah 2 7 ya, 7/10 mv kuadrat. Tiga per 4 mgh. M nya kita bisa coret. Ini kita pindahkan ruas ke kiri menjadi 10/7 3/4 GH. Kita kalikan jadi 30. 7 dikali 4 yaitu 14 sama 14. 28 ya. Kita sederhanakan lagi, kita bagi 2 menjadi 15 per 14 ya. Kita dapatkan V kuadrat sama dengan 15/14. Nah ini masih kuadrat ya, kita hilangkan kuadratnya maka pindah ke situ jadi 15/14 GH ya. Oke. GH juga jangan lupa. Selanjutnya kita mencari
ini A ya, bola pecah. Selanjutnya itu kita mencari yang B itu silinder pecah ya. Silinder pecah itu inersianya yaitu setengah mr kuadrat. Oh iya, setengah mr kuadrat ini ya. Tinggal kita masukkan juga menggunakan rumus ini sama seperti yang tadi ya, 3/4 mgh sama dengan setengah mv kuadrat tambah 1/2 inersianya setengah mr kuadrat v kuadrat r kuadrat. R kuadrat kita hapus, kita hilangkan, tambah setengah 1/4 ya, 1/4. Oke, dapatkan 1/4 setengah mv kuadrat. Oke, kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita samakan berikutnya, dapat 4 otomatis kali 2 kali 2 tambah 1 3/4 mv kuadrat 3/4 mgh. M bisa kita coret kiri kanan, lalu V kuadrat kita dapatkan ini, kita coret juga bisa G, maka misalkan G V nya sama dengan akar GH. Oke, ini angka selanjutnya yang C ya, yaitu cincin tipis. Cincin tipis yaitu inersianya mr kuadrat ya. Inersianya ini tinggal masukkan juga sama seperti yang sebelumnya, 3/4 mgh sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah inersianya mr kuadrat v kuadrat r kuadrat. Oke, kita bisa hapus, maka kita dapatkan setengah mv kuadrat setengah mv kuadrat ini bisa digabung otomatis, setengah tambah setengah jadi 1 ya. Maka ini bisa digabung juga, tinggal kita coret. Maka kita dapatkan V kuadratnya yaitu 3/4 GH. V nya kita dapatkan akar 3/4 GH. Oke, ini saya hapus dulu mengingat papan tulisnya yang kecil ya dan terbatas ya untuk tempatnya. Untuk rumus saya hapus terlebih dahulu ya.
Nah, jadi seperti ini caranya untuk yang nomor 1 ya. Saya juga mungkin akan menghapusnya juga ya, mengingat tempatnya terbatas. Jadi saya akan tulis jawabannya saja ya, yaitu satu nomor 1 itu 1A ya, yaitu V kuadrat itu sama dengan 15/14 G ya. V sama dengan akar 15 B. Boleh ya. Yang B ini tadi yaitu silinder kita dapatkan V2 ini ya. Silinder cincin tipis yaitu V kuadratnya 3/4 G. V nya sama dengan akar 3/4 G ya. Oke, saya hapus juga. Kita lanjut nomor 2. Karena nomor 1 sudah dapat jawabannya ya, kecepatan translasi masing-masing benda pada titik tersebut yaitu ini ya, ini cincin. Langkah selanjutnya kita mencari nomor 2 ya, energi kinetik translasi masing-masing benda. Energi kinetik translasi. Oke, kita langsung aja kinetik translasi. Rumusnya itu yaitu energi kinetik translasi untuk rumusnya yaitu setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Oke, langsung saja pada bola ET saja tinggal masukin ini saja, karena V kuadratnya sudah kita ketahui tadi, tinggal masukkan ini 2A ya, yaitu bola terlebih dahulu. M tetap V kuadratnya pada bola yaitu 15/14 GH. 15/14 GH. Maka kita dapatkan kita kalikan menjadi 15 per 2 kali 14 28 2 per 8. Kita coba sederhanakan, apakah mungkin bisa ya. Kita coba dulu, kita coba sederhanakan apakah bisa ya. Oke. Mungkin hasil karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka ini hasil tetapnya yaitu 15/28 mg. Lanjut kita mencari habis bola yaitu silinder. T sama dengan silinder kita mencari selama ya rumusnya setengah mv
V kuadrat. Nah, V kuadratnya yaitu pada silinder yaitu GH ya. GH. Jadi hasil akhirnya ini seperti ini. Cuman ketambahan GH doang. Next yaitu cincin ET sama dengan setengah MV kuadrat. MV kuadratnya itu 3/4 GH. 3/4 GH. Maka kita dapatkan kalikan 3/8 MGH. Oke ya. Oke, kita dapatkan jadi energi kinetik translasi masing-masing benda yaitu bola kita dapatkan 15/8 MGH, silinder 1/2 MGH, yang cincin 3/8 MGH. Lanjut kita mencari energi kinetik rotasi masing-masing benda. Energi kinetik rotasi. Oke. Kinetik rotasi yaitu rumusnya E total kurangi E translasi maksud saya, dengan diketahui E totalnya itu 3/4 MGH ya. E total 3/4 MGH. Oke, kita akan mencari energi kinetik rotasi masing-masing benda. Nah, kebetulan E totalnya ya 3/4 MGH dikurangi dengan ET yaitu energi kinetik translasinya. Langsung saja ke A yaitu bola. Yaitu tinggal 3/4 MGH kita kurangi ET. ET pada bola ini 15/8 MGH. Kita kurangi 0. Kita samakan penyebutnya ya, 7 terus 1. Oke, sudah sama penyebutnya 8 ya. 21 kurangi 15 6/28 ya. Dapatkan 6/28 Lanjut kita mencari silinder yaitu 3/4 MGH kurangi 1 MGH.
1/4 ya, 1/4. Oke, selanjutnya cincin 3/4 ampere kurangi 38 ampere 8, kita tambahkan penyebabnya kali 2. Oke, 6 ya, 4 kali 2 kita sama punya 8, 3 yang atas juga kalikan 2, 3 kali 2 6, 6 kurang 3 3. Sebentar, untuk bola sepertinya bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi 2 ya, coba ya. 3 1 oke, 3/14 ya. Oke, kita selanjutnya kita mencari perbandingan energi kinetik, translasi, dan rotasi tiap benda ya. Nah, untuk perbandingan energi kinetik, translasi, dan rotasi tiap benda itu gini. Namanya aja translasi dan rotasi. Jadi kita tinggal bandingin aja ini sama ini. Translasi sama rotasi, kita ambil bola terlebih dahulu. 15/28 kita bandingkan dengan 4. Sebentar, kita coba kita samakan penyebabnya dulu ya. Kali 26 ya, 14 kali 3 sebentar. 15 bagi 3 kita bandingkan jadi 28. Sampai ya di sini. Saya ulang terlebih dahulu. Tadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. 8. Terus kita balikan menjadi 6 ya. Jadi 6. Kita bagi ya. Kita gunakan yang atas yaitu menjadi kita bisa bagi yang pada pembilang, kita bagi 3 ya, otomatis kita dapatkan ini 15 bagi 3 yaitu 5 banding 6 bagi 3 yaitu 2. Kita dapatkan bola perbandingannya 5 banding 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari silinder. Tadi kita dapatkan silinder
pada ET yaitu setengah MGH. Kita bandingkan dengan silinder rotasi yaitu 1/4. Dapat. Oke, kita dapatkan perbandingannya 2/1. Selanjutnya bola ya. Bola yaitu perbandingannya pada bukan bola, cincin yaitu 3/8. Kita bandingkan dengan cincin 3/8, maka perbandingannya 1/1. Oke, kita dapatkan ya perbandingan energi kinetik, translasi, dan rotasi tiap benda, yaitu 5/4 silinder, cincin 1. Oke, pertanyaan nomor 5. Benda mana yang memiliki kecepatan paling besar? Nah, nomor 5 kita taruh sini aja ya. Nah, benda mana yang memiliki kecepatan paling besar? Nah, kita kan sudah tahu ya teman-teman, kalau bola itu perbandingan kecepatannya yaitu pada nomor 1 akar 15/14 GH, sedangkan silinder yaitu akar GH, sedangkan cincin yaitu akar 3/4 GH. Nah, jadi sudah ketahuan dong mana yang memiliki kecepatan paling besar, yaitu benar bola. Jadi benda yang memiliki kecepatan paling besar adalah bola, yaitu akar 15/14 GH ya. Oke, lanjut. Apakah bentuk lintasan mempengaruhi kecepatan benda? Jadi gini, bentuk lintasan itu tidak mempengaruhi kecepatan akhir benda. Kecepatan akhir benda jika tidak mengalami kehilangan energi. Nah, benda menggelinding tanpa slip dan ketinggian bendanya itu sama. Kecepatan itu hanya dipengaruhi oleh perubahan
masa dan momen. Momen inersia. Nah, bentuk lintasannya pun cuma mempengaruhi hanya mempengaruhi bentuk gerakan ya. Hanya mempengaruhi bentuk gerakan. Nah, jadi apakah bentuk lintasan itu mempengaruhi kecepatan benda? Nah, sebenarnya tuh bentuk lintasan itu tidak mempengaruhi kecepatan air benda jika tidak mengalami kehilangan energi. Benda menggelinding tanpa slip dan ketinggian bendanya sama, kecepatan hanya dipengaruhi oleh perubahan energi, massa, dan momen inersia. Nah, bentuk lintasannya itu pun hanya mempengaruhi bentuk gerakannya saja, teman-teman. Jadi, semua soal sudah terjawab yang mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sudah terjawab ya. Nah, sekian pengerjaan soal dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine